Bapak dan Ibu, pada dasarnya panggilan Allah itu kepada kita semua ada beberapa model panggilan. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk haji dan umrah. Khususnya haji saudara-saudara kita yang sudah selesai, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Ini panggilan Allah. Makanya tahun ini Pak Haji Purada tidak ada satupun yang keluar visanya. Jadi banyak travel yang rugi Purada karena tidak antri. Disitulah ternyata kekuatan budget uang itu tidak bisa memenuhi panggilan Allah. Betul-betul haji ini adalah panggilan. Biar fisiknya bagus, pulusnya banyak, kalau ternyata tidak dipanggil, tidak bisa juga datang ke sana. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Walaupun sebenarnya kita miris haji di Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Kalau sekarang daftar, ya kemungkinan besar 40 tahun baru bisa naik haji. Itu pun kalau gejolak politik Arab Saudi tidak berubah setiap tahun. Ini hampir saja ada pemotongan lagi 50%. Dari 211.000, kalau dipotong lagi bisa-bisa tinggal 100.000. Tambah panjang orang antri. Jadi betul-betul panggilan haji. Sehingga ada sebagian ulama sudah berani fatwakan, ada betulnya, bahwa haji untuk Indonesia hampir-hampir sudah tidak wajib. Bagaimana tidak? Mendaftar hari ini 40 tahun baru bisa berangkat, mati semua sudah kita. Itu panggilan pertama. Kemudian panggilan yang kedua, setiap hari sampai 5 kali Bapak dan Ibu sekalian, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini panggilan Allah. Hanya biasa telinga kita pura-pura tidak dengar ini panggilan. Apakah sibuk atau betul-betul telinga kita bisu? Apa? Tuli. Atau betul-betul tuli. Apalagi kalau sudah as-salatu khairu minan naum, wah ini lebih susah. Biasa kita balik, tidur lebih baik daripada salat. Apalagi kalau yang azan, as-salatunya pendek, naumnya dia kasih panjang, tambah tidur orang. Padahal Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahih, man nama, barang siapa yang tidur tetapi lam yusalli, dia tidak bisa sembahyang bangun, bala uzunaini syaitan, maka hakikatnya telinganya dikencingi oleh setan. Ya maaf, ini yang Nabi sampaikan. Kelihatan kencing itu tidak ada, tapi hakikatnya telinga itu dikencingi oleh setan karena tidak mampu kita dengar, tidak mampu makai, tidak mampu motoki. Bahkan diambil bantal, ditempel lagi telinga, didobol. Padahal ini Allah memanggil kita 5 kali setiap hari. Ingat di hari kemudian maka dan nabita. Di hari kemudian itu hanya ada 3 cahaya. Yang mudah-mudahan kita ada masuk di antara cahaya itu. 3 cahaya itu, wujuhuhum, mereka itu seperti kan nujum, seperti bintang cahayanya. Siapa ini cahaya seperti bintang? Ketika dia dengar panggilan azan, dia lepas pekerjaannya. Ini makna Allah Ta'ala, rijalu la tulhihim tijaratu wala bai'u an zikrillah. Inilah laki-laki dan perempuan yang sementara sibuk bekerja, ketika dengar panggilan azan dia pending dulu pekerjaannya sementara.
ambil air wudhu dulu. Ini cahayanya seperti bintang. Ada lagi cahaya yang kedua. Kata Nabi, kal kamar, seperti bulan purnama cahayanya. Yang mana ini? Ketika dia berjalan ke masjid, khususnya laki-laki, dia dengar azan itu sementara dalam perjalanan, kata Nabi. Dia dengar azan sementara dalam perjalanan ke masjid, sudah persiapkan diri luar biasa. Kemudian cahaya yang ketiga, dia dengar azan sudah berada di masjid, kata Nabi, kasyams, ini seperti cahaya matahari. Maka tinggal kita pilih, Bapak Ibu mau cahaya apa? Tidak ada lilin. Tidak ada lilin. Paling tidak bintang. Tapi bintang juga kayaknya susah. Karena biasanya di masjid 12:30 umpamanya azan zuhur, dipending-pending dulu sedikit. Alasan makan dulu, karena ada hadis Nabi kalau sementara makan lanjut makanan. Tapi jangan juga disengaja selalu makan mau azan. Akhirnya habis makan perut tidak bersahabat. Lauk isi jambak, setengah jam lagi di WC, 2 batang rokok. Sudah meninggalkan perintah, tidak adab lagi, merokok lagi di WC. Habis keluar ada tamu, nanti sembahyang 2:30. Cahaya apa yang kita dapat kalau begini modelnya? Begitu juga asar, sudah capek kita kerja makaresoki, masak waran parang, majaman, capek. Akhirnya apa? Nanti 6:30 sembahyang, pulang ke rumah, kalau sembahyang. Kalau tidak sembahyang, na'udzubillah min zalik. Jangan coba-coba. Salah satu yang menyebabkan kita su'ul hatimah, ya, salah satu yang menyebabkan kita mati dalam keadaan jahat, salah satunya meremehkan sembahyang 5 waktu. Hati-hati. Kalau biasa kita remehkan sembahyang 5 waktu, jelek kita punya mati itu. Dan kalau mati itu jelek, itu sudah tanda-tanda kita ahli neraka. Tapi jangan juga ada tetangga yang meninggal tidak sembahyang langsung tunjuk ahli neraka itu. Habis kok itu. Artinya maka ada Nabi, tak kamu orang hidup itu sebagai saksi dalam hati. Ambil pelajaran. Lihatlah itu orang sakaratul maut. Ada keluar sudah musanya. Bahkan ada keluar sudah darah. Bahkan ada matanya menghayal ke atas sampai 7 hari 7 malam tidak sadar. Kenapa? Karena jangankan dikubur, maka ada minta di dunia saja ketika sakaratul maut, semua ampe-ampeta itu dipertontonkan, dipeletkan, direplay kembali. Itu yang dia lihat orang yang sakarat. Menyesalnya luar biasa. Masih ada entah mungkin rekuk, masih ada utang, masih ada janji, masih ada istri simpanan tidak disembunyikan, tidak dibilang. Hati-hati. Maka mudah-mudahan kita jaga salat. Yang terakhir, panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Sudah inilah yang dialami oleh almarhumah. Tapi ini almarhumah khususnya keluarga ikhlaskan luar biasa, apalagi umurnya sudah 80 tahun. Itu sudah umur dalam genggaman Allah. Luar biasa. Kalau masih ada umur sampai 80 tahun, itu sudah unik kalau hari ini. Iya. Saya juga secara pribadi kalau disuruh pilih Pak Haji, saya ini setengah abad, kurang lebih setengah abad, tapi semua sudah sakit. Mulai dari kaki, belakang, semua sakit, apalagi kantong. Kan begitu. Bagaimana tidak sakit? 11 triliun lebih itu yang didapat. Kalau yang tidak didapat, hancur kita ini masyarakat. Luar biasa. Kalau disuruh pilih ini umur, memang paling ideal. Betul, sudah itu Allah berikan umur Rasulullah 60 tahun. 60 tahun itu sudah ideal.
Sudah mulai rentah-rentahnya kita, sudah mulai tua. Sudah sempurna Allah berikan Rasulullah. Kalau memang bisa dipilih, saya pilih umur 60 tahun, berarti kurang lebih tinggal 10 tahun saya. Kalau seandainya bisa dipilih itu umur. Karena ini ke depan Pak Haji, anak-anak akhlaknya, moralnya tidak seperti kita dulu. 80-an, 70-an beda. Goraki saja, Aco, ambil dulu sana piring. Dia tidak dengar kalau pegang HP itu, dia tidak dengar. Anak-anak yang kita pelihara hari ini seperti anak buta, anak bisu, anak tuli sama. Tidak ada bedanya kalau sudah dia pegang itu HP, dia pegang Androidnya, dia pegang iPhone-nya, sudah tidak ada dia dengan orang. Jadi bisa kita bayangkan, bisa-bisa kita kalau panjang umur sampai di tante jompo kita ditaruh. Iya, kalau kita lihat perkembangannya, kalau masa saya masih mungkin kita masih lewat sama orang tua, masih miliot abeki. Kita punya anak, kita takut kalau suara orang tua itu, takut sekali kita. Kalau sudah bilang ada orang tua sudah takut luar biasa. Sekarang tidak ada takutnya anak-anak. Ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, ijazahnya banyak, tapi moralnya rusak. Dan yang banyak kasih mati orang tua anak-anak sebenarnya. Kalau sekarang ini banyak, karena macam-macam. Karena fitrah kita pasti sayang anak, tapi anak tidak mengerti. Nanti mereka jadi orang tua baru mereka mengerti. Oh, manoko-noko, ambo indo, ini maksudnya cerewet mereka. Nanti kita mengerti, nanti kalian makan tai, tapi kalian sudah tidak bisa makan tai. Kalau saya masih makan tai, saya punya anak. Saya tidur, anak saya merah, belum ada pampers. Apalagi kita di hutan, apa kebun. Mau cari pampers apa? Jadi saya dikencing. Kalau sekarang tidak. Orang tua praktis, ada anaknya kasih pampers sampai pagi. Tidak ada dikencing, tidak ada jadi mereka tidak tahu bagaimana pengorbanan orang tua. Jadi alhamdulillah, insyaallah almarhumah husnul khatimah. Sekarang pertanyaannya adalah kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup ini pertanyaannya, kira-kira bekal menuju akhirat sebelum datang malaikat Israel datang bersama kita, jemput kita, cabut nyawa, sudah ada persiapan tidak? Karena sekarang kalau mau ke Jakarta saja Pak, Ibu mau ke Jakarta, kalau tidak ada ATM, tidak ada doi, jangan coba-coba. Jadi pengemis kita di Jakarta. Iya. Karena sekarang biar telepon keluarga sudah tahu, ini hanya uang keluar, ini tidak diangkat ente, dia jawab. Paling dia bilang minta doi. Tapi masih bisa ente mengemis. Tapi kalau sudah dikubur tidak ada bekal, di akhirat tidak ada bekal, mau mengemis sama siapa kita? Mau minta tolong sama siapa? Hanya bisa berteriak, kata Allah, Rabbana abasarna wa sami'na farajina na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja, saya ingin beramal saleh. Fa asaddaka wa akun minas salihin. Harta yang saya tinggalkan, yang pernah saya simpan, menyesal saya. Ternyata tidak ada manfaatnya apa-apa ketika saya sudah ada di alam kubur, ketika saya sudah ada di alam akhirat. Kembalikan saya Allah, emasku, hartaku, tabunganku, saya mau sedekahkan semua. Hanya begitu kita bisa berteriak nanti di hari kemudian. Jadi mudah-mudahanlah ketika Israel nanti datang masing-masing, kita pasti didatangi. Tidak usah takut. Dia akan bos, sudah waktunya ente harus dicabut. Maka kita harus ikhlas. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, lari ente tidak lari, tetap pasti dicabut. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semua dalam husnul khatimah. Jaga salat 5 waktu, utamanya laki-laki biasakan ke masjid. Kalau kita sementara ke masjid meninggalkan, alhamdulillah ya. Jadi jangan nanti jenazahnya yang dibawa ke masjid, terlambat itu. Masih hidup begini usahakan ke masjid. Dimanapun kita berjalan, anak-anak saya, adik-adik yang muda ini, di mana azan singgah sembahyang.
Begitu juga sibuk kuliah, sibuk urusan pekerjaan, jangan lupa pending dulu segala-galanya. Sembahyang. Keluarga yang ditinggalkan, jangan lupa tetap doa. Setiap hari, anak-anaknya semua, anak kandung, anak mantu sama. Kita ini hanya 3 hari 3 malam batasnya. Maka lewat daripada itu, anak yang harus mendoakan orang tuanya. Itu kewajiban. Setiap saat. Pertanyaan besarnya adalah, kalau bagaimana anaknya mau doakan kalau anaknya tidak sembahyang, kan begitu. Nah, jadi jangan nanti doakan hanya panggil Pak Imam, panggil pegawai syara, sudah selesai. Tidak, ente yang doakan, ente punya orang tua. Itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Allah musta'an wal mustaka. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. 2 malam lagi masih ada ceramah. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.